Sahabat TV Asuransi, berjumpa lagi dengan saya Edi Santoso dalam program podcast Media Asuransi dengan tema Unit Link Masa Depan atau Bukan. Bersama saya sudah hadir Pak Trijoko Santoso yang akan menjadi partner saya untuk berbincang-bincang tentang tema ini yang akan mengupas tuntas tentang Unit Link yang sekarang masih rame karena ada yang memviralkan dan masih hangat juga. Barusan keluar peraturan terbaru SEOJK nomor 05 2022 yang di-launch oleh OJK tanggal 23 Maret yang lalu. Pak Tri. Hai Pak. Apa kabar Pak Tri? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya Pak? Sehat. Masih juga demikian ya. Alhamdulillah saya juga sehat Pak Tri. Nah ini Pak, kalau kita bicara unit link nih Pak, sesungguhnya apa sih yang terjadi pada akhir-akhir ini ketika banyak muncul viral di media sosial itu, banyak yang merasa dijolimi, banyak yang merasa janjinya nggak dipenuhi. Apa yang sebenarnya terjadi menurut Bapak? Ya, tidak ada asap kalau nggak ada apinya nih Pak. Oke. Jadi sebetulnya kejadiannya kan nggak baru-baru aja. Penyebabnya itu sudah cukup lama. Oh sudah lama? Ya, sudah lama. Karena unit link itu adanya mulai tahun 98 ya. 98 itu unit link pertama, dan kemudian itu hanya satu perusahaan yang menjual. Setelah itu banyak sekali. Dan sebetulnya juga adalah produk ini kan produk yang kompleks sebetulnya. Harusnya dijual oleh seseorang yang memang kompeten di situ. Ya, dan memang ada satu situasi di mana orang yang nggak kompeten juga ikut jual. Itu yang terjadi sekarang? Ya, yang terjadi, yang meledaknya sekarang. Sebenarnya meledaknya juga udah berapa lama yang lalu. Jadi terjadilah mis-selling. Ya, kemudian kedua juga mungkin peraturannya belum terlalu mengikat. Harusnya bagaimana gitu ya, baik di sisi perusahaan maupun di sisi si penjual. Jadi itu sebetulnya adalah akibat dari masalah-masalah yang sebelumnya. Kalau kita rinci Pak, persoalannya ada di peraturan yang terlalu sederhana sehingga bisa dalam tanda petik diakali, atau memang ini produk yang sangat kompleks sehingga kita nggak siap sebenarnya? Jadi sebetulnya unit link ini kan juga dijual di Singapura, di Malaysia, di banyak negara, dan mereka juga mengalami masalah yang sama. Ya, jadi suatu perjalanan lah sebetulnya yang nggak siap mungkin dari perusahaannya atau dari regulatornya, dan kedua-duanya ada kontribusi. Ya, tetapi memang suatu saat ini harus dirapihkan. Ya, dan ini kita beruntung sudah ada SE-nya, SEOJK-nya ya. Jadi sebetulnya adalah memang ketidaksiapan dari semua pihak untuk produk yang sangat super canggih ini. Tapi kalau di Eropa Pak, ini kan produk dulu di Eropa dijual ya. Ini sebenarnya produk masih laku nggak sih? Di Eropa kalau kan asalnya dari Inggris nih Pak. Inggris, oke. Namanya ya, investment link. Ya, menyebar di negara-negara persemakmuran seperti Malaysia, Singapura. Namanya juga investment link. Ya, PD lah kalau di kita namanya, produk asuransi yang dikaitkan investasi. Ada yang di-unitize, ada yang nggak di-unitize, ya, dan dua-duanya ada. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara di Eropa ya ada negara-negara yang kelompok menengahnya sudah nggak ada. Ya, kan pasar ini kan sebenarnya itu lebih cocok di golongan menengah. Golongan menengah. Ya, golongan menengah, umur relatif muda, ya, yang menabung berasuransi panjang, gitu ya. Di sana kan kebanyakan didominasi orang-orang yang tua. Jadi beberapa negara mungkin udah nggak ada yang beli lagi, karena pasarnya udah juga berkurang. Ya, jadi ada negara yang karena nggak laku dia berhenti, ya, atau karena mungkin mis-selling juga ada, ya. Ada banyak reason lah yang terjadi seperti itu ya. Jadi nggak semua negara Eropa juga masih menjual, ada juga yang masih menjual. Nah ini produk jangka panjang, horizonnya panjang. Ini sebenarnya produk whole life atau seperti endowment seharusnya Pak? Ya, jadi ada dua jenis produknya kan Pak. Unit link yang pembayarannya sekaligus, unit yang pembayarannya reguler, ya, bertahap. Yang bertahap itu adalah untuk konsepnya adalah whole life. Whole life, oke. Ya. Nah, jadi itu harus whole life, ya, karena panjang. Ya, ini yang saya katakan untuk golongan berusia menengah. Ya. Lalu ada juga yang premi tunggal. Yang premi tunggal itu karena proteksinya kecil sekali. Ya, jadi misalnya 1,25 dari total dananya gitu lah ya. Kalau dia meninggal, ya hanya kalau meninggal aja, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Ya, jadi lagi kalau yang single premium itu nggak terlalu long term. Konsepnya menghitungnya memang whole life. Ya, tetapi pembebanan biayanya tuh nggak seperti whole life yang kita kenal. Ya, jadi beda, ada dua perbedaan di sini. Jadi jaminannya tetap jiwa ya Pak sebenarnya, kematian basicnya tetap meninggal sebab alami dan meninggal karena kecelakaan. Ya, basicnya nih.
Tapi peraturan yang sekarang kan kita lihat bahwa di Indonesia ini nggak perlu meninggal alami, nggak harus alami, yang kecelakaan juga oke ya. Ada preminya biasanya lebih murah untuk orang nabung lah, orang investasi di situ. Tadi kan ada 2 ya Pak, unitas yang di unit unitas, sama satu lagi yang nggak di unit. Ini bedanya apa? Atau bisa kasih contoh juga? Contohnya adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang juga punya masalah ya sebelumnya, dan itu kayak kita nabung kayak deposito Pak, setahun, 6 bulan atau 5 tahun paling panjang ya, bayar sekian, nanti setelah jatuh tempo setahunnya dia akan terima lebih ya, lebihnya itu kayak deposito gitu. Nah itu biasanya nggak unitize ya, karena pendek, 5 tahun juga sebetulnya relatif pendek gitu ya. Ya, tapi kalau produknya yang panjang itu harus di-unitize karena dia akan naik turun nilainya ya, dan kebanyakan nggak digaransi. Ya. Bagi nasabah ini bedanya di mana Pak? Apakah pertanggungannya berbeda atau memang hanya kewajiban preminya aja? Ya, jadi kebutuhan asuransi yang berbeda nanti. Ya, kalau yang muda itu kan risikonya banyak itu. Bisa meninggal karena kecelakaan, bisa sakit kritis, bisa misalnya pembayarannya adalah sesuai kemampuan dia, kalau satu hari nggak kerja bisa cuti, premi. Jadi banyak sekali fitur-fitur di situ, dan itu transparan, terlihat ya. Kalau dia memang rajin untuk lihat tuh dia bisa lihat pergerakannya. Nah itu yang kompleks lah, itu unitas tuh. Unitas, ya, oke. Tapi dan itu harus unitas. Kalau panjang nggak mungkin nggak unitas. Ya, tetapi kalau yang pendek-pendek kayak premi tunggal atau produk PD yang investment link itu yang nggak unitas itu biasanya short term. Nah kalau OJK tadi mengatakan 5 tahun. Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Tuh, minimal 5 tahun. Nah kalau misalnya ada orang yang punya rencana untuk misalnya 7 tahun atau 8 tahun ke depan akan menyekolahkan anaknya, sebenarnya unit link ini tepat atau tidak dipakai untuk itu? Berarti kan itu kan short term Pak. Paling cocok adalah bukan produk unit link, produk dwiguna. Ya, kalau di bawah 10 tahun sebaiknya jangan unit link. Terutama unit link yang taruhnya di equity. Karena fluktuatif. Ya. Jadi carilah produk-produk yang memang digaransi karena terlalu pendek ya. Saya patokannya 10 tahun lah. Kenapa 10 tahun? OJK juga menggunakan angka 10 tahun. Ya. Dan itu diasumsikan akan ketemu ya Pak, angka nilai investasinya yang diharapkan itu kalau setelah 10 tahun. Ya, karena digaransi oleh perusahaan. Yang tidak unitas itu boleh digaransi oleh perusahaan asuransi. Aturannya membolehkan digaransi. Karena nggak diunitas ya. Ya. Nah, berarti apapun yang terjadi, si nasabah akan mendapatkan seperti dijanjikan. Apapun yang terjadi, ya. OJK hanya mengawasi perusahaan asuransi, kamu investasinya di mana dan bagaimana. Diawasi itu. Nah, yang Bapak lihat yang viral sekarang, yang meledak sekarang ini berarti yang unitas ya Pak? Yang unitas, ya. Yang meledak unitas, tapi sebelumnya kasus-kasus beberapa perusahaan asuransi yang lain itu sebetulnya nggak unitas. Sudah meledak duluan juga? Sebelumnya sudah meledak duluan, ya setahun atau 2 tahun yang lalu. Ya perusahaan besar-besar itulah, saya nggak sebut namanya. Yang sudah diketahui oleh masyarakat termasuk penonton kita ya Pak. Betul. Nah, Pak Trijoko, kalau kita berbicara tentang karakteristik masyarakat, tadi kan di Eropa masyarakatnya sudah menua gitu ya. Di Indonesia sekarang ini generasi milenialnya sedang ada di puncaknya dengan jumlah sekitar 40% dari populasi. Berarti ini masa depan unit link di Indonesia ini masih cukup bagus dong Pak? Ya kalau kita lihat populasi Indonesia kan didominasi sama orang-orang kelompok usia muda nih. Ya, the Y generation itu kan average kan katanya rata-rata umur orang Indonesia itu 34-36 tahun. Itu muda. Berarti masih lama dia secara statistik. Nah itu unit ini cocok. Cuma masalahnya adalah bukan soal usia aja, soal literasi. Nah, mereka ngerti nggak gitu loh bahwa ada plus dan minus di produk unit link. Itu tantangannya. Kan kita lihat ya, tingkat literasi keuangan asuransi di Indonesia itu kan literasinya rendah. Tapi kenapa yang beli banyak? Kenapa sih setiap tahun tumbuh terus ya? Ada yang nggak bener nih. Literasinya rendah, yang beli banyak unit link. Harusnya seiring ya Pak? Harusnya ya di bawahnya atau sama dengan. Terus kita mesti lihat nih tingkat keluhan komplain di OJK tinggi Pak. Berarti orang nggak beli produk yang tepat. Agen nggak menjual produk yang pas, nggak sesuai dengan kemampuan literasi keuangan dari masyarakat.
Ya, jadi masyarakat pemahaman tentang asuransi, khususnya produk asuransi masih belum terlalu tinggi, tetapi mereka ternyata membeli produk yang kompleks. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi si pemasarnya menjual produk yang menghasilkan komisi besar, yaitu unit link. Ya, nah masyarakat nggak tahu nih bahwa sebetulnya yang dia perlukan tadi coverage hanya short term gitu misalnya. Ya, dia beli produk-produk unit link, nggak pas tuh. Nggak pas ya. Jadi memang kita mesti ada ciri-ciri kapan nasabah beli yang ini, kapan nasabah beli yang itu. Nah, di aturan yang baru itu sudah tercakup belum, Pak? Itu udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan itu ya, bahwa semua yang dulu kita takutkan itu terjadi dan itu bisa dikurangi atau dihindari dengan peraturan SEOJK yang baru ini. Itu betul-betul itu lengkap itu. Tapi aturan itu kita tetap optimis ya, Pak, bahwa dengan aturan itu masih masa depan unit itu masih bagus ya. Jadi yang terjadi kan begini, Pak. Perusahaan asuransi mesti punya banyak produk. Untuk kebutuhannya masing-masing. Nah, unit link itu adalah produk yang kompleks, mesti dijual oleh agen yang kompeten. Ya, jadi kita akan melihat nanti adalah mungkin akan terjadi penurunan dalam waktu sementara produksi unit link. Mungkin. Tetapi kualitasnya akan naik. Sebentar, Pak. Penurunan itu sementara itu jumlahnya, preminya. Dalam jangka waktu berapa bulan ke depan mungkin, kira-kira? Sampai yang peraturan SEOJK itu betul-betul dipatuhi dan dijalankan. Itu kan perlu waktu, Pak. Perlu waktu. Agen kan mesti lagi di training, ya produknya mesti direvisi, ilustrasi mesti dibetulin, sistemnya yang di back office mesti dirapikan. Needs times. Ya, nah, itu setelah selesai dia akan ada jalan lagi. Jadi saya pikir harusnya sih ini akan berkurang karena orang akan kalau misalnya nggak bisa jualan jangan jualan gitu. Si agennya dan perusahaannya. Ya. Okay. Jualan yang simpel-simpel aja. Ya, sampai dia siap baru dia jualan unit link. Jadi akan terjadi suatu kemungkinan besar penurunan di produk unit link. Kecuali produk unit link single premium. Karena itu lebih simple, lebih mudah dan kemungkinan mis-sellingnya lebih rendah. Ya, agen terpaksa jualan itu. Ya, kalau tadi kan nggak mau komisi kecil. Tapi nanti pada saat tertentu kemudian setelah semuanya ready ini akan naik lagi. Karena produk itu beautiful banget, Pak. Unit link yang premi regular itu tuh sangat bagus buat agen si penjual karena komisi lebih besar. Buat masyarakat karena itu mengcover seumur hidup dia. Sampai meninggal. Tapi ingat itu dia bayar preminya juga long term. Dia mesti bayarnya seumur hidup. Ya, karena unit link itu nggak mungkin dibilang coverage 50 tahun bayar cuma 20 tahun, nggak mungkin. Kalau yang terjadi sekarang di pasar seperti itu sebenarnya apa ya, Pak? Itu mis-selling. Itu mis-selling. Dibilang Bapak hanya bayar 10 tahun. Setelah itu nggak usah bayar lagi karena uangnya bekerja menghasilkan return yang tinggi. Nanti Bapak bayarnya dari premi yang sudah dibayarkan ya. Karena asumsinya pakai bunga tinggi itu, hasil investasi tinggi. Padahal sebenarnya proteksi dia masih berlanjut, harusnya preminya berlanjut, cuma diambilkan dari cuti premi istilahnya. Dan itu masing-masing perusahaan beda-beda. Ada yang 3 tahun boleh cuti premi, ada yang 10 tahun. Ya. Yang sudah mengalami komplain itu biasa 10 tahun, tapi 10 tahun juga nggak cukup. Nggak cukup ya. Kalau dia beli produk pada usia 35, bayar premi 10 tahun baru 45. Dengan harapan hidup misalnya sampai 70, berarti kan masih ada 25 tahun yang mesti dibayar sisanya ya. Nah, sekarang kan udah nggak boleh. Sekarang diatur sama OJK, bayar minimum 10 tahun. Tapi setelah itu masih tetap bayar, nggak usah sepenuhnya. Ya. Jadi definisi cuti premi juga berbeda. Saya nggak lihat ada istilah cuti premi lagi tadi. Ya, jadi cuti premi itu di abuse sebetulnya. Cuti itu kan nggak kerja berapa hari. Ya. Ini seumur umur nggak kerja gimana? Di sisa itu tadi. Iya, baru bayar 10 tahun cuti premi, tapi coveragenya masih 40 tahun lagi. Kan nggak bisa cutinya lebih panjang dari masa kerjanya. Ya. Kalau bayar preminya 10 tahun, cutinya 3 tahun masih make sense ya, Pak? Masih masuk akal. Tapi kalau bayar premi 10 tahun, cuti preminya 25 tahun itu nggak masuk akal ya, Pak? Taruhnya di saham lagi kan? Sahamnya kan begini itu, naik turun. Nah, sekarang tentang literasi tadi yang Bapak singgung, literasi bahwa angka literasi masih rendah tapi yang belinya banyak. Ini apakah karena agennya memang berhasil jualan? Karena kan asuransi itu produk yang dijual, bukan produk yang dibeli kan istilahnya gitu. Atau sebenarnya apa yang Bapak lihat dari pasar? Ya, kalau menurut saya sih, Pak, sebenarnya literasi keuangan itu mesti masuk ke pasar yang pas, Pak. Kebanyakan literasi keuangan dibikinnya di kampus. Kampus itu belum bisa beli asuransi. Dan literasi keuangan isinya adalah bagaimana memilih produk asuransi, the plus minusnya. Ya, selama berulang tahun sejak zaman saya di industri ini,
kita nggak pernah lakuin itu. Jadi sebetulnya ini membuka mata kita bahwa literasi keuangan itu bukan hanya pergi ke kampus, tapi juga ke masyarakat, baik melalui sosial media, melalui pos, melalui media asuransi, itu dilakukan literasi keuangan bagi masyarakat, terutama generasi Y dan generasi Z, ya, yang merupakan pasar utama produk asuransi unit link yang regular premium. Ya, jadi masyarakat yang mesti diliterasi, ya, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu yang mungkin belum mampu beli asuransi. Karena faktanya adalah mereka yang jadi pemegang polis sebagian besar adalah generasi yang sudah tidak di kampus lagi, ya. Iya, iya. Karena di kampus kan dari mana income-nya? Itu mereka biar beli lewat insurtech lah. Oke. Yang simple. Yang simple. Kebutuhannya saat itu. Temporary insurance. Temporary insurance. Ya, dari fintech atau insurtech itu kan menjual produk yang simple, yang juga nggak mahal gitu ya. Nah Pak, tadi ilustrasi. Nah sekarang gini, kalau ada masyarakat yang ditawari misalnya dengan analogi tabungan, tepat nggak sih Pak itu dipakai? Sebetulnya bagaimana kita mendefinisi istilah tabungan? Ya, kan ada yang namanya tabungan itu bahasanya kan saving. Nah, kita di perencanaan keuangan mengenal ada namanya saving dan saving plan. Menabung dan rencana menabung. Kalau bicara rencana menabung itu kan mesti konsisten, persisten. Ya, itu terus pakai dollar cost averaging. Orang juga nggak suka dengan dollar cost averaging. Tetapi memang kalau rencana menabung itu. Ya, jadi kalau pemahaman saya itu kalau yang regular premium itu adalah saving plan. Uangnya mesti diinvestasikan. Ya, seperti itu. Nah, ada orang yang cerita ke saya gitu kan. Ketika didatangi agent, dia cerita ilustrasinya tuh seperti menabung. Jadi ini Pak, kalau bayar premi 1 bulan 1 juta, maka setahun kan hitungannya 12 juta. Selama 10 tahun Bapak akan mendapatkan 120 juta. Nah, cara ini miselling ya Pak? Iya, miselling itu Pak. Ada yang banding-bandingin sama properti juga kan. Jadi nggak bisa, karena kita unit link itu produk proteksi asuransi. Ada komponen investasi, tujuannya apa? Tujuannya untuk membayar premi proteksi di masa depan. Ketika income kita menurun, usia kita sudah menua, kita cenderung sakit-sakit, preminya kan naik tuh. Ya, untuk membayar nanti biaya kenaikan itu. Itu tujuannya berinvestasi di produk unit link. Nggak bisa dibilang untuk kaya atau apa, nggak bisa. Itu tujuannya untuk bayar asuransi. Karena orang berinvestasi kan ada tujuan dana pendidikan anak. Tujuan membayar premi asuransi di masa tua nanti, di mana tingkat risiko meningkat. Ya, jadi nggak bisa ngomong begitu. Ya, jadi dan itu juga naik turun kan itu istilahnya ya. Jadi ilustrasi seperti ini ya Pak. Pada saat usia 35 beli produk, ketika dia masih produktif taruhlah sampai usia 55 dan masih cukup sehat, maka premi berkalanya akan relatif sama. Pada saat dia usia 55 pensiun, kesehatan menurun, justru dia penghasilan berkurang, tapi kebutuhan bayar preminya lebih tinggi. Itu yang harusnya ditutup dari investasi dengan produk unit link itu. Jadi bukan cuti premi seumur hidup gitu tadi ya. Dia mesti terus kan. Kita nabung hari tua gitu sampai kita usia pensiun kan, nggak boleh berhenti. Cuti boleh, nggak boleh berhenti. Jadi dengan ilustrasi tadi, dia bayar preminya tetap, padahal sebenarnya yang dibayarkan ke perusahaan asuransi bertambah cuma ditambal dari investasinya. Dan kita lihat Pak, jadi sebetulnya saat dia melakukan saving plan, banyak sekali yang memilih saham sebagai pilihan investasi. Padahal kan nggak semua orang pergi ke saham. Coba lihat media asuransi itu ya, waktu melakukan research penelitian mengenai perusahaan-perusahaan yang jual unit link. Kita melihat perusahaan-perusahaan yang jual unit link, ya, yang joint venture itu kebanyakan di equity. Di saham. Dana campuran enggak. Orang Indonesia menurut mereka itu enggak mau separuh-separuh. Ada risiko tinggi atau enggak ada risiko. Dua kutub yang berseberangan. Iya, itu terlihat di data di situ. Ya, jadi ya udah perusahaan yang agennya banyak, jualan unit link, equity-nya yang berebutan di situ, siapa yang menjadi juara atau enggak jadi juara gitu. Nah, kondisinya adalah kemudian kapan sebenarnya orang itu bisa menyatakan berhenti misalnya ketika perhitungannya nggak pas itu tadi Pak, karena dengan ilustrasi kita menabung itu nggak pas, dengan ilustrasi kita menambah kekayaan itu juga nggak pas sebenarnya. Jadi kapan mereka menyatakan ini nggak bisa diterus-terusin misalnya gitu? Itu keputusan yang sangat sulit. Itu perlu diregulasi. OJK mengeluarkan
SOJK mengatakan bahwa minimum 10 tahun. Tapi apakah setelah 10 tahun mereka itu, jadi istilah gini nih, waktu saya bertemu dengan klien kan saya tanya, bukan hanya berapa yang dia perlukan, berapa kuat kamu membayar angka ini. Kalau dia mengatakan ingin bayar 10 tahun, bukan ini produk buat kamu. Oke. Ya, jadi angka 10 tahun itu hanya sebagai patokan, dan OJK tentunya memiliki satu alasan itu kenapa 10 tahun. Dan 10 tahun menurut saya sih cukup oke ya. Cukup panjang. Kalau dibayar setiap bulan itu ada 120 bulan itu. Oh iya. Ya, jadi itu cukup ya. Tapi bukan berarti 10 tahun. Kalau masih bisa bayar harus bayar. Harus bayar. Ya. Nah, saya ingin kembali ke tadi di awal perbincangan kita terkait dengan masalah sesungguhnya produk ini apakah sumber hidup atau yang dwiguna tadi. Kalau ada orang yang kemudian mendapatkan semacam ini, apakah dia premi reguler atau premi yang sekali bayar itu hanya untuk 10 tahun? Ini sebenarnya bisa dipakai nggak sih Pak unit link untuk yang seperti itu? Kalau hanya 10 tahun kan dia bayarnya berapa lama? Kalau bayarnya juga 10 tahun, untuk masa pertama 10 tahun masih masuk akal. Jadi tergantung bayar preminya tadi. Iya, tergantung bayarnya dan tergantung sampai kapan gitu. Dan itu pasti masih ada sisanya itu nanti, masih ada lebihnya itu ya. Tapi kalau dia bayarannya 10 tahun, pertanggungannya 30 tahun, wah itu ada risiko di situ. Oke. Nah tadi Bapak menunjukkan contoh yang dwiguna ya. Jadi kalau keperluannya adalah untuk dalam jangka waktu tertentu yang lebih tepat di dwiguna. Tetapi di pasar Pak, ini kan karena begitu banyaknya orang perusahaan jualan unit link, seakan-akan yang tersedia itu produk itu hanya unit link, seakan-akan tanda petik ya Pak. Sehingga ketika misalnya oke, saya perlu duit 10 tahun yang akan datang, sehingga yang dibeli pun unit link. Jadi pada saat 10 tahun beneran itu diambil, itu belum jatuh tempo sebenarnya Pak. Atau sudah memang bisa di-create seperti itu, produk ini hanya berlaku 10 tahun. Jadi kalau misalnya kebutuhan akan uang itu 10 tahun, dia bisa pakai produk regular premium atau single premium untuk 10 tahun. Ya, kalau dia pakai yang single premium, dia tabung sekali. Oke. Ya, bayar di depan, misalnya 100 juta untuk supaya dapat di 10 tahun kemudian 125 juta misalnya. Tapi kalau dia meninggal ya 125 juta juga. Ini contoh. Ya, bayarnya sekali, disimpan di situ. Ya, kalau dia meninggal di tahun ketiga 125 jutanya keluar untuk dana pendidikan anak di perguruan tinggi misalnya. Itu bisa ya. Tetapi pemilihan proteksinya kan cuma meninggal aja. Jadi ongkosnya kecil. Ya, kemudian pemilihan jenis investasinya dia mesti pilih juga yang lebih nyaman, jangan terlalu naik turun. Karena biasanya tahun ke-10 tiba-tiba jelok gitu ke bawah. Mesti fixed income atau dana campuran. Ya, jadi pemilihan lagi nih, agent mesti ngerti cara memilih instrumen investasi yang cocok buat klien itu, short term, medium term atau long term. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa aja dia pakai yang 10 tahun selama bayar terus aja 10 tahun. Isunya kan proteksi panjang cuma 10 tahun bayar. Gimana modelnya? Jadi kalau misalnya memang proteksinya hanya 10 tahun, artinya dalam jangka waktu 10 tahun dia mau narik duitnya, itu dimungkinkan dengan produk ini. Dia tapi withdraw. Jadi kategorinya dia harus memastikan bahwa ilustrasinya tadi terpenuhi. Kalau ilustrasikan dia dapatnya misalnya 135 itu terpenuhi, ini pada pemilihan investasinya berarti ya Pak. Terlalu berisiko kalau investasinya yang naik turun. Betul. Karena yang dijual sekarang itu kan saham. Sebagian besar saham. Iya, sebagian besar saham untuk yang panjang itu. Karena saham kan menjanjikan return, tapi itu kan janji. Padahal kan ada yang di bawah yang less risk ya, lebih rendah ya. Jadi kalau 10 tahun menurut saya jangan saham. Dana campuran tadi ya, masih ada komponen-komponen yang risikonya lebih rendah, lebih rendah. Karena tenornya pendek. Tenor investasinya. Dan ini tetap jenisnya bukan garansi ya Pak ya? Nggak garansi. Nggak garansi ya. Nah kalau yang garansi itu beda dengan unit link sebenarnya. Kalau garansi itu investment link. Di Indonesia ada juga. PD itu kan ada dua. Yang yang tidak unitize itu bisa digaransi. Kalau yang unitize nggak boleh digaransi. Ya, jadi mungkin yang di sini yang bukan unit link. PD yang berbeda. Itu selain yang tadi sempat meledak, itu sekarang masih ada yang jual Pak? Masih ada. Oh masih ada. Sebetulnya boleh, nggak ada masalah ya. Cuma returnnya jangan tinggi-tinggi. Kan OJK mau lihat, kamu kasih dia 8%. Kamu investnya di mana bisa dapat 8%? Oh, obligasi negara mana ada yang kasih 8% zaman begini. Sekarang udah di bawah 6% kan? Ya, berarti dulu masuknya ke MTN. MTN keberantakan semua sekarang. Uangnya lenyap semua ya. Jadi yang ini kena, si perusahaan asuransinya kena, yang nyaman yang punya MTN itu. Si nasabahnya akhirnya terkena. Iya. Jadi memang MTN juga sebetulnya nggak bisa dipakai.
nggak bisa dipakai karena itu janji ya. Iya. Medium term notes itu. Betul. Ya. Sebaiknya bersender ke government bonds. Itu yang paling patokan. Ya, itu paling aman karena digaransi oleh pemerintah. Ya. Nah, mengenai ilustrasi Pak, di SEO yang terbaru kan ilustrasi kalau nggak salah kan ada yang positif, 0 dan negatif. Ini sesuatu yang berbeda dengan di masa lalu Pak. Beda banget Pak. Dulu kan untung semua. Ilustrasinya return hanya rendah, return menengah, return tinggi. Okay. Sekarang kan ada yang nggak return. Iya. Ada yang cuma 0. Ada yang return tinggi. Ya. Agent pasti akan pakai return yang di sini, tapi yang di sini juga dibatasin nih. Nah, sebetulnya kalau itu ilustrasi pakai itu, nggak ada cuti premi Pak. Mau dihitung gimana pun, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu dengan kewajiban. Itu hanya mengurangi. Oke. Nah, maka diatur juga bahwa preminya itu mesti kombinasi antara proteksi sama investasi. Ya, dan ini mesti besar di awalnya. Yang diinvest ketimbang proteksinya. Ya, karena ini biaya kan. Yeah. Kalau ini uang masih tetap uang dia, itu diatur juga di situ. Luar biasa itu. Nah, porsi untuk biaya akuisisi nggak diatur di situ. Nggak diatur. Ya. Idealnya tetap harus lebih besar investasi daripada yang akuisisi ya. Betul. Idealnya lebih besar antara. Jadi gini, kalau kan struktur biaya secara umum 3 kan Pak, investasi, proteksi, dan biaya akuisisi. Ada beberapa Pak, biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya aset manajemen, segala macam itu ada sekitar 5 tuh. Itu akan mengurangi ya. Nah, yang paling mahal tuh biaya proteksi. Biaya proteksi. Ya, karena biaya proteksi gini, saya mau beli basicnya term, berapa 500 juta, oke. Berarti itu udah gratis, kalau kecelakaan bayar 2 kali. Saya mau bayar critical illness, mahal banget tuh. Saya mau beli health insurance. Nanti kalau saya ini cuti premi misalnya kalau saya lagi sakit waiver premium, itu semua itu kan biaya itu. Nah, zaman dulu itu dijualin semua tuh tanpa nasabah tahu. Jadi itu masuk ke komponen biaya. Nah, kalau mau yang murah ya jangan tambah-tambah ini. Anda perlu yang apa? Saya perlu yang meninggal. Anda perlu yang mana? Saya perlu asuransi kesehatan. Ya udah, meninggalnya kecil, asuransi kesehatannya besar. Jadi tuh ada sekitar hampir 40 riders yang ada di situ. Kayak kita ke supermarket kan mau beli ini, beli ini. Semakin banyak kita beli, semakin uang kita, kartu kredit kita tipis. Unit link sama. Jadi semakin banyak proteksinya yang dia inginkan, biaya proteksi makin tinggi. Otomatis biaya investasinya berkurang. Otomatis nilai tunainya atau cadangan yang buat bayar premi masa depan berkurang. Ya, investasi berkurang. Nah, ini berpengaruh kepada penjualan nantinya. Ini berpengaruh kepada penjualan karena sebetulnya untung besarnya dari perusahaan itu adalah di tambahan riders itu. Ya kayak kita makan gitu kayak makan di nasi Padang kan itu sebetulnya nasi sama kuah aja murah gitu. Mau otak, mau rendang itu pilih akhirnya nanti selesai totalnya, ada buah ada apa. Nah, itu semua tuh. Air minum misalnya, itu kan mahal. Ya, itu juga mahal ya. Untung dia ada di sini nih. Karena dia beli dari distributornya, bisa dijual 3 kali lipat. Jadi itu unit link ya. Jadi kayak pergi ke supermarket, pilih. Nah, masalah bukan dia yang milih, yang milih si agent. Pak, yang ini. Ya, masukin di keranjang saya. Begitu bayar, banyak amat tuh. Nah, kalau di supermarket cuma 1 kali bayar. Kalau ini setiap bulan bayar ini. Nah, peraturan yang baru ini berpengaruh terhadap komisi agen nggak Pak? Peraturan karena strukturnya beda berpengaruh. Kan komisi agen berdasarkan premi Pak. Premi misalnya proteksi berapa, premi riders berapa, itu nanti akan menjadi satu. Yang investasinya kecil berapa ya. Apakah berpengaruh? Tentu akan berpengaruh karena yang dibeli nasabah bisa saja berkurang. Karena dia akan membeli sesuai dengan kebutuhan dia. Agent harus membantu sesuai kebutuhan. Jadi agent juga agak sedih tuh, membantu mengurangi income dia kan sebenarnya. Ya, tetapi itu yang mesti dilakukan oleh seorang perencana keuangan. Jadi bukan otomatis sekian persen dari total premi ya Pak, tetapi berdasarkan premi proteksi, premi investasi tadi ya, nilai yang dilarikan ke komisinya tadi. Betul. Jadi memang mesti ada literasi edukasi keuangan yang mana nasabah belilah apa yang kamu mampu. Ya. Jadi setiap yang kamu ambil di produk unit itu kamu akan mengeluarkan uang setiap bulan. Ya. Apa yang kamu mampu? Saya mampunya hari ini hanya untuk kalau meninggal. Ya beli dulu. Nanti income-nya meningkat, saya mau tambah lagi yang
Kalau kesehatan, rumah sakit, ya udah beli aja. Dia bisa beli kapanpun di produk itu. Menambah sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Iya. Nah Pak, tips untuk cerdas sebagai nasabah unit link nih Pak. Selain tadi Bapak sebutkan bahwa sesuai dengan kebutuhan, apalagi Pak yang harus menjadi kunci bagi nasabah supaya mereka jadi nasabah yang cerdas, yang tidak gampang istilahnya dalam tanda petik mengalami kerugian. Ya, satu kalau proteksinya sesuai kemampuan dan kebutuhan, kebutuhan utama. Kemudian kedua, dia bisa mencicil sebelum belinya. Ya, nggak semuanya beli di depan. Dia bisa beli 3 tahun kemudian. Yang berikutnya adalah mengerti dia punya risk appetite. Risiko, tingkat appetite risiko dia itu apa? Tidak semua high risk, tidak semua beli saham. Ya bisa aja dia ada di fixed income atau di campuran atau di cash fund. Ya, tentunya kalau dia masuk ke tempat yang di bawah, tentunya dia akan membayar lebih banyak. Tapi kalau dia ambil yang equity, dia kayak beli mulut harimau gitu ya. Dia nggak ngerti resiko-resikonya. Pasar saham itu kan naik turun ya. Jadi itu 2 aja sih, membeli proteksi sesuai kemampuan dan kebutuhan dan berinvestasi sesuai dengan risk profile dia, risk appetite dia. Kalau dan itu cek ya, karena risk profile itu kan bisa berubah-ubah setiap minggu. Iya. Ya, lagi happy langsung dia mau ambil risiko besar, lagi ada duit, nggak ada duit, waduh. Ya, jadi selalu cross check. Karena namanya risk profile test itu ada di mana-mana, gratis. Ada gratis, jadi nanti mungkin kita mesti sosialisasikan. Kalau kamu mau risk profile ada di sini online, masukin nggak bayar. Nah langsung dia lihat lah. Nanti dia akan lihat ada 5 tes, bisa 5-5-nya beda. Tergantung dengan mood dia. Ya. Nah kalau kita bicara tentang keberadaan SDM, tadi kan kita baru bicara agen, bahwa agen perlu training segala macam. SDM di back office-nya Pak, ini ada perubahan yang mendasar nggak yang Bapak lihat dari aturan EOJK yang terbaru ini? Ya, back office kan ada beberapa Pak, yang berhadapan dengan agent, trainer, trainer mandatory. Karena jangan-jangan agennya lebih pintar dari trainernya. Trainernya mesti expert di situ. Ya, trainer mesti mengerti bukan hanya untuk jualan tapi juga untuk menjaga kan. Kemudian yang kedua adalah di sebagian klaim. Ya itu yang berhadapan dengan saat kewajiban harus dibayarkan kan ya. Kemudian ya nanti tentunya dia mesti punya orang, kan IT-nya harus kuat tuh, sistem komputernya. Itu juga mesti sistem yang canggih dan orang yang canggih ya. Jadi lagi kita urut ya, sebetulnya permasalahan besar itu adalah di distribusi. Ya, yang terkait dengan itu mesti kuat. Yang kemudian adalah actuary. Ya, actuary klaim itu juga orang yang mesti paham. Ya, karena nggak semua actuary juga paham mendetail mengenai unit link ya. Nah itu yang mungkin dimaksud oleh OJK mengenai kesiapan sumber daya manusia di sana. Ya. Dan juga termasuk direksinya mesti ngerti. Nggak semua direksi juga ngerti tentang unit link. secara teknis sampai detail ya. Sampai detail. Nah terakhir nih Pak, bagaimana Bapak melihat bahwa SE ini akan bisa meminimalkan apa yang selama ini terjadi di pasar tentang mis-selling tadi, tentang literasi rendah tapi jualannya tinggi, tentang SDM yang nggak kompeten segala macam. Bagaimana? Satu, SE itu mengharuskan recording, rekaman. Kan bisa aja si nasabah bilang, oh dulu ngomongnya gini. Ya, dan itu bisa jadi nasabahnya mengada-ngada, atau bisa juga nasabahnya betul. Ininya begitu gitu ya. Recording mesti ada. Jadi itu historinya ada. Kalau memang dulu pernah dijanjikan dan terekam di recording, ya perusahaan mesti tanggung jawab. Yang kedua, ilustrasinya juga rapih. Ya. Di tengah. Nggak terlalu sini, ya, dan masuk di akal. Ya. Kemudian ketiga adalah hal-hal yang lain terkait dengan membeli sesuai dengan profil resiko seseorang. Ya, jadi kayaknya yang kita ngomong tadi itu semua dijaga di sana tuh, ada di sana. Tentu ini akan membawa suatu masalah bagi perusahaan asuransi. Mungkin bisa akan terus bentar kayak yang tadi. Tetapi kita mesti lihat panjangnya nih. Ya, perusahaan asuransi yang mengalami masalah tuntutan ini kan dia punya juga risiko Pak, risiko reputasi di situ. Ya. Itu kan mahal risiko reputasi ya. Jadi sebetulnya untuk semua orang, OJK sih mengeluarkan itu sudah sangat-sangat bijak ya, sangat hati-hati karena cukup lama nih sebelum keluar ya, dan untuk keperluan industri dan keperluan masyarakat. Jadi nasabah akan lebih terlindungi ya Pak? Iya.
masyarakat lebih terlindungi ya. Ada dan itu nanti mesti disosialisasikan ya EJK itu ya. Jadi mesti ada summary-nya supaya gampang dicerna oleh masyarakat dan dilakukan pada saat edukasi atau literasi keuangan. Oke, baik, terima kasih Pak Terima kasih, Trijoko. Pak Iwan. Ya, jadi para pendengar dan penonton podcast Media Asuransi, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Trijoko Santoso tentang unit link. Kita ingin mengupas tuntas seputar unit link dikaitkan dengan hal yang viral belakangan ini dan keluarnya aturan baru. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan bisa memberikan manfaat bagi Anda, menambah pengetahuan dan menjadi yakin bahwa produk ini sebenarnya kita butuhkan meskipun di masa lalu ada sedikit masalah. Ini mudah-mudahan bisa diatasi untuk masa depan, dan produk yang sangat bagus ini sebenarnya bisa menolong kita masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kita atas proteksi. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di acara podcast Media Asuransi dengan tema yang tidak kalah menariknya dengan saya maupun dengan host yang lain. Pak Trijoko, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa ngobrol yang lebih menarik lagi ke depan. Oke, saya akhiri, sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih.